Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Kang Edi Channel. Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya, terutama teman-teman kepala sekolah, ya, teman-teman pengawas dan teman-teman guru. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi terkait dengan sedang ramainya dibicarakan di tengah-tengah dunia pendidikan kita, ya, yaitu tentang kurikulum prototipe atau kurikulum baru, kurikulum yang sekarang sedang ramai dibicarakan dan diperbincangkan. Bapak Ibu, apakah perlu adanya perubahan kurikulum atau perlu adanya penggantian kurikulum? Tentu ini kembali kepada kita, kembali kepada para pemerhati pendidikan, urgensinya pergantian kurikulum ini apa dianggap penting dan perlu, dan tentu itu harus ada pembahasan yang lebih luas. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan terkait kurikulum prototipe untuk membantu pemulihan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, definisi kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya, yang selama ini kita memang kurikulum yang kita gunakan di satu pendidikan adalah KTSP. Nah, apa sebenarnya kurikulum KTSP itu atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu? Ini tentu ada dasarnya. Pertama berdasarkan Permendikbud nomor 61 tahun 2014, kemudian dasar yang kedua adalah Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Nah, ini potongan dari Permendikbud, ya. Jadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Dasar dan Masih Ibtidaiyah. Apa itu sebenarnya kurikulum 2013? Kita lihat bahwa sejak tahun ini di pasal 1, ya, sejak tahun ajaran 2013-2014 ini disebut kurikulum 2013 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian kurikulum 2013 SD dan Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri di atas kerangka dasar kurikulum, kemudian struktur kurikulum, silabus, kemudian pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu. Nah, ini menjadi dasar kita dari sejak tahun 2013 dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, dan alhamdulillah memang di kabupaten kita ini di Lebak, ya, ini sudah semua untuk jenjang SD sudah menerapkan kurikulum 2013. Dasar yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 61 tahun 2013, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Apa itu sebenarnya kurikulum tingkat satuan pendidikan? Yang disebut dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi KTSP ini sejak tahun 2014 kemudian diatur oleh Permen Dikbud nomor 61 bahwa satuan pendidikan itu menyusun kemudian melaksanakan, ya, KTSP ini. Jadi kewenangan penuh ada di satuan pendidikan, kepala sekolah dan teman-teman guru termasuk komite sekolah. Disusun kemudian dibicarakan, kemudian barangkali ada revisi, kemudian sedikit ada sisipan-sisipan, terutama materi-materi yang kontekstual, kemudian baru disetujui, disahkan, kemudian dan ditandatangani oleh komite sekolah, kemudian kepala sekolah, dan tentu idealnya adalah mengetahui kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Nah, ini terkait dengan KTSP. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah struktur kurikulum 2013
yang selama ini kita pakai adalah mulai dari pendidikan atau kelompok umum, kemudian kelompok B-nya kelompok umum ya, ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, kelompok A, kelompok B ini tentu ada apa itu namanya alokasi waktu yang berbeda-beda. Nah, jadi ini apa namanya potret struktur kurikulum yang selama ini kita gunakan. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya untuk di SD. Kelas 1 itu 30 jam per minggu, kemudian kelas 2 32 jam per minggu, kemudian kelas 3 dan seterusnya sampai kelas 6. Nah, kelas 4, 5, 6 itu 36 jam per minggu. Nah, apakah ada perubahan di dalam kurikulum yang nanti akan kita laksanakan dengan istilah kurikulum prototype itu kita lihat nanti. Tapi ini masih dalam kebijakan pemerintah. Apakah perlu dan tidaknya perubahan kurikulum ini nanti masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Ini gambaran ya, gambaran struktur kurikulum dari kurikulum 2013. Nah, selama ini memang ada 4 kurikulum yang dapat dipilih ya untuk diimplementasikan. Yang pertama adalah kurikulum 2013. Jadi sampai hari ini kita masih menggunakan kurikulum 2013 dengan sebutan dengan KTSP tadi. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dalam kondisi khusus. Kurikulum dalam kondisi khusus yaitu kurikulum yang sengaja dibuat dalam keadaan tertentu. Misalnya karena ada musibah, seperti sekarang ini COVID-19 ini melanda kita dan melanda dunia, maka kebijakan pemerintah pusat dibuatkan sebuah skema ya dalam sebuah kurikulum, namanya kurikulum dalam kondisi khusus, yang tentu akan berbeda dari lama pembelajarannya, kemudian berbeda tatap mukanya, kemudian termasuk jadwal dan lain-lainnya. Ini tentu disesuaikan dalam kondisi tertentu dalam kondisi khusus. Kemudian yang ketiga, kurikulum mandiri. Nah, sepertinya kita ini masih jarang ya kurikulum mandiri. Tapi memang harapannya dan diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk kurikulum mandiri ini bisa disusun ya. Tentu tidak keluar dari kaidah-kaidah, struktur, dan regulasi yang ada. Kemudian yang keempat adalah kurikulum prototype. Nah, ini kurikulum ini yang sedang sekarang ramai dibicarakan, diperbincangkan kurikulum prototype ini. Nah, di sini ada kurikulum prototype mandiri. Artinya kurikulum ini adalah bisa disusun sendiri, ya, diberikan kepada sekolah oleh pemerintah, diberikan keleluasaan untuk menyusun sendiri, ya. Bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana sistematikanya, kemudian bagaimana tampilannya, itu diserahkan dan disesuaikan kepada kepala sekolah dan teman-teman di sekolah, itu di satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Nah, kurikulum ini memang tidak serentak ya seluruh sekolah diberlakukan kurikulum ini. Ini berencana. Jadi rencananya memang kurikulum ini digunakan untuk nanti bagi teman-teman yang masuk dan lolos sebagai sekolah penggerak. Nanti diuji cobakan ya di sekolah penggerak itu, kemudian kalau memang nanti hasilnya memungkinkan ya untuk didiseminasikan, untuk dijadikan contoh, maka boleh ya sekolah-sekolah yang non sekolah penggerak bisa mengadopsi, bisa mencontoh kurikulum ini ya kalau memang ini dianggap baik gitu. Kita lihat aja nanti ya bagaimana skemanya kurikulum prototype ini. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan hendaknya Bapak Ibu yang pertama mampu mengorganisasikan kepentingan peserta didik, masyarakat terdekat dan bangsa dalam satu dimensi. Jadi jangan sampai kurikulum ini ya mengesampingkan ya kepentingan peserta didik. Hanya Bapak Ibu dituntut di dalam hal ini bagaimana caranya mengorganisir, kemudian manage ya sekolah, terutama sekolah-sekolah yang memang muridnya banyak, sekolah-sekolah yang mungkin fasilitas yang sangat memadai, itu juga perlu pandangan khusus ya, bagaimana mengorganisasikan kepentingan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah proses pengembangan kurikulum
harus bersifat fleksibel dan komprehensif, ya. Fleksibel jadi tidak kaku ya dalam hal ini. Kemudian komprehensif menyeluruh. Di dalam hal ini komprehensif itu semua lini tersentuh ya. Jadi eh, proses pengelolaan, proses manajemennya, Bapak Ibu, terutama para teman-teman kepala sekolah, ini betul-betul memperhatikan semua kepentingan yang ada, ya, kepentingan guru, kepentingan siswa, dan diharapkan nanti pada akhirnya ada peningkatan mutu yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kemudian KTSP ini hendaknya juga harus selalu terbuka untuk penyempurnaan, ya, dengan harapan dengan penyempurnaan, dengan keterbukaan Bapak Ibu, itu ada peluang untuk lebih terbuka, ada peluang untuk memberikan masukan, kemudian perbaikan-perbaikan dari beberapa aspek untuk menuju penyempurnaan. Jadi kalau sudah rencana yang bagus, kemudian didukung oleh teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah dalam ini, maka bukan tidak mungkin ya sekolah akan lebih baik, terutama mutu sekolah akan menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, potensi siswa ini berbeda-beda dan potensi tersebut akan berkembang jika stimulusnya tepat. Nah, teman-teman guru dalam hal ini harus memahami betul bahwa di dalam satu kelas itu tentu ada banyak perbedaan karakteristiknya, kemudian latar belakang ekonominya, latar belakang sosialnya, kumpul dalam satu kelas. Nah, sehingga Bapak Ibu, teman-teman guru punya kewajiban untuk mengatur, untuk memahami sejauh mana perbedaan itu nanti ya dirangkul, kemudian dikolaborasi, sehingga menghasilkan satu penilaian, menghasilkan satu tujuan, ya, harapan di dalam mengembangkan kompetensi siswa. Nah, jadi dengan potensi yang berbeda-beda ini, kemudian biar berkembang, maka stimulusnya harus tepat. Ya, sehingga Bapak Ibu yang mengajar di dalam kelas itu harus tahu ya keinginan siswa seperti apa. Kemudian kebutuhan siswanya bagaimana antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Diberikan rangsangan biar anak kreatif ya, semua berkembang maju ya di dalam proses pembelajaran. Contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu komponen KTSP di dalam Permendikbud 61 tahun 2014 ini ada visi misi dan tujuan, ada muatan kurikuler, kemudian pengaturan beban belajar, kalender pendidikan dan perangkat pembelajaran. Nah, komponen ini Ibu sudah tidak aneh lagi sebenarnya ya, Bapak Ibu ya sudah tidak asing ya dengan karena Bapak Ibu selama ini kan menggunakan KTSP, jadi pasti ya dari mulai nomor 1 sampai nomor 6 ini dari apa namanya visi misi, kemudian muatan kurikuler, perangkat pembelajaran ini pasti ya udah paham betul. Nah, hasil diversifikasi, hasil analisis konteks berdasarkan keragaman, potensi daerah, keragaman satuan pendidikan, dan keragaman peserta didik, ini ada beberapa item ya berdasarkan hasil analisis konteksnya. Penguatannya pada kesesuaian dengan hasil analisis konteks dan terlihat pencapaian karakter siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatannya pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan keterkaitannya dengan hasil analisis konteks karakter literasi dan numerasi. Baru-baru saja kita sudah menyelenggarakan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, di mana di situ salah satunya adalah yang di asesmen itu adalah literasi dan numerasi, termasuk karakter. Nah, ini tentu harus dikuatkan lagi oleh kita tahun depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya penguatannya pada beban belajar, tidak hanya untuk intrakurikuler termasuk kurikuler, dan jadi di luar itu Bapak Ibu bisa mengembangkan bagaimana beban belajar supaya pas dengan kebutuhan siswa. Kemudian terkait dengan materi juga bisa dikembangkan di dalam. Kemudian yang keempat, kalender pendidikan disesuaikan dengan kondisi daerah dan satuan pendidikan. Jadi selama ini kan kita selalu bermuara kepada apa namanya itu dinas pendidikan kabupaten kota, kemudian dinas pendidikan provinsi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, hasil diversifikasi ini bahwa kalender pendidikan silakan disesuaikan.
dengan kondisi daerah dan satuan pendidikan. Ya, bukan tidak mungkin berbeda ya di dalam satu kabupaten kota. Misalnya sekolah A ada di wilayah utara, sekolah B di wilayah selatan akan berbeda. Dan itu silakan nanti disesuaikan. Ya. Kemudian yang terakhir silabus dan RPP juga disesuaikan dengan kondisi daerah, satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Nah ini Bapak Ibu analisis konteksnya, ada 3 analisis, keragaman peserta didik, keragaman satuan pendidikan, dan keragaman potensi daerah. Ini untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi dan situasi satuan pendidikan. Apa itu keragaman strategi Bapak Ibu? Nah ini mulai dari bakat sampai cita-cita. Bakat, minat, kemampuan, tingkat emosional, ketahunan, kepercayaan diri, latar belakang sosial, latar belakang budaya, cita-cita. Nah ini keragaman strategi. Dan lainnya masih banyak. Jadi kalau kita gali ini keragaman peserta didik tidak hanya yang tertulis di sini, tapi masih banyak yang lain. Kemudian keragaman potensi daerah. Ya, potensi alam, ekonomi, adat budaya, kemudian pembangunan. Nah, ini akan membedakan atau akan timbul karakteristik satu daerah. Bahwa daerah satu berbeda dengan daerah yang lainnya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai begini, kita memiliki potensi A, sementara tidak dikembangkan. Ya, malah mengembangkan kompetensi B, mau mengembangkan keragaman B, keragaman potensi daerah yang B, sementara kurang mendukung begitu ya dari segala sesuatunya. Tapi justru yang potensi A tadi yang punya peluang justru tidak dikembangkan. Nah, ini yang salah. Sehingga perlu diperhatikan keragaman kondisi daerah. Wilayah selatan misalnya daerah laut tentu akan berbeda ya keragamannya dengan wilayah utara pegunungan misalnya. Pun alat dan budaya juga sama, sosial ekonomi. Nah, di perkotaan mungkin sosial ekonomi lebih ke industri misalnya, atau daerah perkotaan mungkin tingkat taraf ekonominya, kemudian sosial ekonominya juga lebih meningkat. Ya. Nah, tetapi kalau di daerah di daerah pelosok itu tentu ada perbedaan. Ya, bagaimana seorang guru bisa mengembangkan kompetensi daerah yang ada, kemudian bisa bermanfaat bagi anak didik kita. Coba. Dan yang paling penting adalah dukungan dinas pendidikan, Pemda setempat. Itu juga paling penting. Karena tanpa dukungan dari dinas setempat, mana ada ya sekolah misalnya maju sendiri, tidak, harus kolaboratif. Ya, itu. Kemudian keragaman satuan pendidikan ini sama, ya. Ini juga akan mempengaruhi terhadap situasi internal satuan pendidikan, baik jenjang pendidikannya, jenis pendidikannya, layanan tertentu seperti startup, inklusi, ya seperti itu. Alam, kemudian berasrama atau tidak, itu juga mempengaruhi terhadap konteks terhadap situasi internal satuan pendidikan. Sarana prasarana, arah pembangunan satuan pendidikan, masuk lokasi. Ya, begitu saja barangkali informasi sedikit terkait dengan wacana kurikulum baru. Intinya Bapak Ibu, kurikulum baru ini kan baru wacana, belum ada sosialisasi gitu ya. Masih ya saya sebut saja masih belum final. Masih digodok oleh pemerintah pusat. Seperti apa nanti bentuknya, sistemnya, kemudian tampilan seperti apa kita tunggu insya Allah. Atau kalaupun misalnya nanti muncul kurikulum baru, kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe, ya dalam hal ini kementerian mencoba menguji cobakan dulu di sekolah penggerak gitu, baik. Dan itu mudah-mudahan ada imbasnya kepada teman-teman yang lain, teman-teman kepala sekolah yang lain supaya nanti bisa mengadopsi, bisa mencontoh begitu Bapak Ibu kalau memang itu dianggap baik. Insya Allah ya, dengan kerjasama yang keras, kerjasama yang baik, insya Allah Bapak Ibu dunia pendidikan kita akan lebih baik, akan lebih maju dan siap untuk mengarungi tantangan global dunia. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.